Tampang Aibda Robik Zainuddin, polisi yang tembak mati pelajar berprestasi di Semarang. Polisi mengklaim memiliki rekaman video penembakan Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang terhadap ketiga korban dari SMKN 4 Semarang. Namun, polisi menolak untuk memperlihatkan rekaman adegan penembakan tersebut. Jangan, itu sebagai alat kita untuk proses hukum. Bukti kita jangan sampai keluar, lalu menjadi konsumsi banyak orang. Dalih Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Adegan ini menjadi bagian krusial terutama soal klaim polisi bahwa Aibda Robik Zainuddin diserang ketiga korban meliputi GRO, korban tewas, AD, luka tembak di dada, dan SA, luka tembak di tangan. Polisi menuding ketiga korban menyerang terlebih dahulu ke Aibda Robik sehingga dia meletuskan pistolnya sebanyak 2 kali. Nembaknya pakai senjata organik, dimiliki oleh yang bersangkutan, beber Artanto. Polisi juga enggan membeberkan posisi penembakan antara Aibda Robik dengan korban. Itu nanti kita sampaikan di proses penyelidikan, terang Artanto. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, video penembakan Aibda Robik ketiga korban terekam kamera CCTV. Ada buktinya, katanya. Irwan menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai SA dan AD. SA dan AD itu 1 peluru. Jadi tembakan menyerempet badan korban pertama dan kedua. Jadi dari samping, tuturnya Irwan sembari memperagakan posisi tangan SA yang merangkul tubuh Da dari arah belakang. Keterangan Irwan bertolak belakang dengan keterangan korban AD ketika proses prarekonstruksi. AD mengungkapkan tidak tahu adanya kejadian penembakan ke GRO. Tidak tahu, saya malah kena tembak, kena bagian dada. Saya lihatin tapi sekilas saja. Itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke tangan SA, katanya. Kejadian penembakan ini persisnya ketika dia lagi mengejar tawuran ke arah Gunung Pati. Saya putar balik ada orang nodong pistol, ungkapnya singkat. Ketika keterangan AD hendak diulik lebih dalam oleh para jurnalis, AD malah ditarik polisi ke mobil. Selepas itu AD lekas dibawa polisi ke mobil. Sudah ya, sudah, kata polisi berkaos preman itu ketika di lokasi, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Irwan mengklaim, bakal menunjukkan videonya secara lengkap. Video penembakannya lengkap, nanti akan disampaikan, bebernya. Dia pun mengakui, anggotanya telah melakukan excess of action atau tindakan berlebihan dalam kasus ini. Soal tindakan itu penyidikannya dilakukan Polda Jateng, katanya. Polisi mengklaim memiliki rekaman video penembakan Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang terhadap ketiga korban dari SMKN 4 Semarang. Namun, polisi menolak untuk memperlihatkan rekaman adegan penembakan tersebut. Jangan, itu sebagai alat kita untuk proses hukum. Bukti kita jangan sampai keluar, lalu menjadi konsumsi banyak orang. Idalih Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Mapolrestabes Semarang, Rabu, 27 November 2024. Adegan ini menjadi bagian krusial terutama soal klaim polisi bahwa Aibda Robik Zainuddin diserang ketiga korban meliputi GRO, korban tewas, Ed, luka tembak di dada, dan SA, luka tembak di tangan. Polisi menuding ketiga korban menyerang terlebih dahulu ke Aibda Robik sehingga dia meletuskan pistolnya sebanyak 2 kali. Polisi juga enggan membeberkan posisi penembakan antara Aibda Robik dengan korban. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, video penembakan Aibda Robik ketiga korban terekam kamera CCTV. Irwan menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai SA dan Ed. Keterangan Irwan bertolak belakang dengan keterangan korban Ed ketika proses prarekonstruksi. Ed mengungkapkan tidak tahu adanya kejadian penembakan ke GRO.
Kejadian penembakan ini persisnya ketika dia lagi mengejar tawuran ke arah Gunung Pati. Ketika keterangan Ed hendak diulik lebih dalam oleh para jurnalis, Ed malah ditarik polisi ke mobil. Selepas itu Ed lekas dibawa polisi ke mobil. Kasus polisi tembak mati pelajar SMK N4 berinisial Gero, 17, melibatkan pula dua korban lainnya yakni Ed, 17, dan Sa, 16. Ketiganya merupakan teman satu sekolah. Gero tercatat sebagai siswa kelas 11, jurusan teknik mesin, Sa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik dan Ed kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Ketiganya dituding polisi masuk kelompok gangster. Namun tudingan itu dibantah oleh sejumlah warga tempat tinggal para korban. Seperti bantahan dari Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Tugu, Aris Widarto. Dia membantah Sa yang merupakan warganya adalah anggota gangster. Dia anggota gangster tidak benar, jika tanya. Selasa, 26 November 2024. Menurut dia, Sa adalah anak baik. Aktif mengaji dan jarang keluar malam. Dia juga aktif membantu orang tuanya berjualan kerupuk keliling. Alibinya itu diperkuat oleh sikap Sa di kampungnya yang tidak pernah terlibat kenakalan. Hal yang sama diungkapkan warga di lingkungan tempat tinggal Ed. Para warga heran Ed malah disebut gangster. Wakimini mengatakan, Ed tidak pernah terlibat kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Sebaliknya, dia aktif di kegiatan remaja masjid dan perkumpulan warga. Ketua Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, penyambung titipan rakyat, Lebih Petir, Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, berencana bakal membentuk tim pencari fakta. Tim ini dibentuk untuk merespon ketidakpuasan publik terhadap jawaban dari Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar yang menyatakan 3 anak yang ditembak 1 diantaranya meninggal dunia karena melawan dan membawa senjata tajam. Selain itu, tim akan dibentuk karena polisi terkesan menutupi kasus ini. Terkait para korban masuk kelompok gangster, pihaknya sudah menelusuri ke sekolah untuk meminta keterangan dari guru dan teman korban. Fakta di lapangan, ternyata tidak ada catatan kenakalan dari korban selama bersekolah. Kemudian Koordinator Bimbingan Konseling, BK, tidak ada catatan pelanggaran kenakalan dari ketiga korban. Pernyataan tak jauh berbeda diungkapkan oleh Ketua RT di masing-masing tempat tinggal korban. Zainal mengaku, para keluarga korban masih ketakutan sehingga tidak bisa menerima tamu. Dia juga tidak tahu mengapa warga sampai ketakutan. Polda Jawa Tengah, Jateng, memberikan tanggapan terkait penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi kepada 3 pelajar di Semarang. Muncul informasi penembakan ini diduga dipicu oleh senggolan motor, bukan karena tawuran atau aksi gangster. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyatakan pihaknya masih dalam proses penyelidikan mengenai insiden tersebut. Informasi tersebut masih dalam proses penyelidikan, diungkap Artanto di Mapolrestabes Semarang pada Rabu, 27 November 2024. Artanto menambahkan, pihak kepolisian memiliki bukti rekaman CCTV yang akan digunakan untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Kombes Pol Artanto juga membantah kabar yang menyebutkan anggotanya dalam keadaan mabuk saat kejadian. Anggota itu mau pulang ke rumah lalu melintas ada kelompok reak gangster, jelasnya. Terkait dengan tindakan Aibda RZ yang berpotensi melanggar prosedur, Artanto menyebutkan hal ini juga masih dalam penyelidikan oleh Paminal Propam Jateng. Sebelumnya, Aibda RZ, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, menembak 3 pelajar dari SMK N4 Semarang. Ketiga korban, yaitu Gero, 17, yang meninggal dunia, serta Ed, 17, dan Sa, 16, yang mengalami luka tembak di tangan dan dada,
diduga terlibat dalam aksi tawuran dengan gangster Seroja. Peristiwa ini terjadi di depan minimarket di Jalan Candi Penataran Raya Ngalian pada Minggu, 24 November 2024.